Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa biar aku tambah semangat, tambah rajin upload video, bikin video baru. Jangan lupa supportnya, subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan bercerita kronologi dari terbentuknya Putik ID. Karena ini banyak banget pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman, netizen, dan juga sahabat-sahabat online, baik via DM, komen, maupun via YouTube juga, ada yang via email bahkan, dan aku akan bercerita di YouTube kali ini. Dan cerita ini bisa kalian nikmati dengan gratis, tapi syaratnya satu, yaitu cukup subscribe. Terima kasih. Nah, Putik ID. Putik ID itu terbentuk pada tahun 2015 akhir, dimana dulu Putik ID saya khususkan bukan untuk berjualan atau memproduksi busana spesialis gaun muslim, tetapi Putik ID dulunya pada tahun 2015 saya itu pertama kali bikin Instagramnya adalah salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diadakan oleh kampus Fakultas Teknik, di mana itu ada kegiatan kewirausahaan yang seru banget. Jadi kita itu bisa menginap 2 hari dengan teman-teman ya, dan dibiayai kampus, dan juga ada rafting ya yang di sungai begitu, naik kayak perahu karet, dan itu seru banget. Dan itu gratis semuanya, dari makan, akomodasi, masuk wisata gratis. Karena itu adalah acara camp kewirausahaan, dan diharuskan peserta yang ikut camp tersebut harus mempunyai proposal kewirausahaan dan juga ide-ide wirausaha. Nah, aku membentuk Putik ID. Dulu Putik ID adalah fokusnya untuk mendokumentasikan karya-karya dari private order yang sudah pernah aku bikin. Karena dulunya pada tahun 2015 aku itu fokus untuk mengerjakan private order. Jadi saya itu punya satu mesin jahit, di mana itu mesin jahit untuk kegiatan kuliah, untuk praktek. Jadi mahasiswa tata busana itu wajib ya punya mesin jahit. Bukan wajib sih, memang harus 90% wajib untuk punya mesin jahit, karena untuk menunjang tugas-tugas perkuliahan, untuk mengerjakan tugas juga begitu. Jadi mesin jahit tersebut dibelikan oleh orang tua saya seharga 1 juta rupiah. Dan saya ingat banget dulu kata mbak kos saya tuh kayak sedih gitu, ya ngerepotin orang tua nih, minta uang 1 juta buat beli mesin jahit gitu. Tapi mbak kos saya bilang enggak apa-apa, nanti juga pasti bisa balik berkali-kali lipat gitu. Lalu saya aminin doa itu. Dan di tahun 2015 memberanikan diri untuk membuka jasa jahit, di mana itu customernya adalah orang-orang terdekat saya, dari mulai mbak kos, teman-teman, dan juga teman organisasi. Dulu mematok harganya pun nggak yang mahal, tapi memang harga persaudaraan, harga teman, rego konco. Jadi nggak mahal-mahal banget. Nah, dari portofolio itu, dari hasil-hasil karya private order, saya foto dengan kamera saya. Dulu kamera saya tuh masih Lenovo ya, jadi yang kameranya tuh gak terlalu bagus lah, jadi masih apa yang saya punya sekarang. Waktu itu saya manfaatkan untuk memfoto. Saya pasang baju karya jahit saya di manekin, lalu saya foto dengan kamera Lenovo tersebut. Dan saya kasih hashtag di postingan itu nggak yang saya tahu teorinya, oh kalau dikasih hashtag nanti bisa mendatangkan penjualan. Enggak, saya nggak tahu sama sekali teorinya. Tapi saya melihat, oh ini orang-orang kalau upload foto kok dikasih hashtag, oh aku ikut gitu. Dan aku kasih hashtag yang berhubungan dengan apa yang saya upload, misalnya hashtag jasa jahit Jogja, jasa gaun Jogja, jasa desain Jogja, seperti itu. Saya kasih hashtagnya, ya apa yang ada di pikiran saya tumpahkan di hashtag begitu. Dan tanpa disadari, tanpa disangka, saya tuh jarang upload Putik di tahun 2015. Uploadnya itu bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tetapi pasti setiap minggu ada aja yang menghubungi untuk meminta atau sekaligus ataupun bertanya begitu tentang price list, dan bahkan ada yang deal gitu, sehingga kita COD atau ketemu. Kadang saya samperin ke rumahnya beliau, ke rumah para customer yang saya dapatkan dari Instagram, atau kadang ketemu di pom bensin, kadang ketemu di Indomaret gitu. Karena dulu tahun 2015 saya masih tinggal di kos-kosan yang kecil 3x3, sehingga saya tuh merasa kurang layak kalau customer datang ke tempat saya untuk mengukur gitu. Saya kasihan sama customernya nanti.
sehingga saya menawarkan untuk nggak apa-apa saya datang ke tempatnya kakak aja gratis gitu. Jadi dulu tahun 2015 saya buka private order dengan hashtag, tapi hashtagnya itu pun saya ikutan yang udah terdahulu, dan saya mempunyai fasilitas yaitu ini datang ke rumah begitu dan gratis begitu. Lalu jahitan yang udah jadi juga saya antar ke rumah customer, ataupun kadang kita COD, pernah COD di pom bensin juga pernah, fitting di pom bensin, fitting di Indomaret. Wah, itu perjuangan banget. Saya terima kasih banget sama customer saya dulu, terima kasih udah percayakan gaun kamu, baju kamu untuk dibikin oleh saya, padahal dulu banyak sekali kekurangan, baik kekurangan tempat maupun kekurangan yang lainnya. Nah, itu di tahun 2015, tahun 2016. Lalu di tahun 2016 setelah lebaran begitu, di tahun 2016 pertengahan saya lanjutkan butik, tetapi saya upload karya-karya dari tugas kuliah, karena dulu ada 2 tugas kuliah yang besar, yaitu tugas mata kuliah Adibusana ya, dan juga mata kuliah proyek akhir, di mana mata kuliah Adibusana itu tugasnya adalah membuat satu gaun yang dikerjakan secara 1 semester, dan gaunnya itu dibuat dengan teknik haute couture atau teknik Adibusana, atau teknik yang detail, teknik yang rumit, teknik yang pokoknya yang berhubungan dengan ketelitian begitu. Dan itu baju dari hasil karya Adibusana kami peragakan, kami seangkatan membuat peragaan begitu. Ada tukang bakso. Lanjut ya. Dan kami membuat peragaan busana satu angkatan, namanya di mata kuliah manajemen peragaan busana. Jadi antara mata kuliah manajemen peragaan busana itu saling berkolaborasi dengan mata kuliah Adibusana. Di mata kuliah manajemen peragaan busana kita membuat suatu event manajemen peragaan atau fashion show, dengan bajunya kita peragakan sendiri, kita sebagai modelnya sekaligus desainernya. Jadi di mata kuliah manajemen peragaan itu kita juga belajar modeling, belajar pakai heel, belajar gimana etika model yang baik dan benar gitu. Jadi kalau kita sebagai model itu harus selalu wangi, kalau pakai baju desainer itu harus nggak boleh meninggalkan jejak keringat segala macam. Jadi ada etika, ada teori-teorinya seperti itu. Dan di mata kuliah peragaan busana itu kita memperagakan sendiri dengan baju hasil karya kita sendiri di mata kuliah di busana. Kemudian ada fotografer dan saya dapat foto tersebut, lalu saya upload di Instagram Putit. Kemudian di mata kuliah proyek akhir juga demikian, tetapi kalau proyek akhir kita membuat satu karya di mana nanti kita sebagai desainernya dan ada satu model yang memperagakan, dan itu juga saya upload di Instagram Putik. Saya nggak ada niatan apa-apa untuk upload, hanya pengen eksis aja gitu, hanya pengen show up, ini loh karya saya, hanya pengen ngasih tahu aja gitu, nggak ada niatan untuk menjual atau menyewakan atau open pre-order, nggak ada. Tapi dari situ saya kasih hashtag juga, saya kasih hashtag peragaan Jogja, terus nama peragaannya itu Hexominus, saya kasih hashtag Hexominus. Dan ternyata dari hashtag itu ada yang minat untuk sewa baju. Itu dia domisilinya di Magelang, sedangkan saya di Jogja. Jarak antara Jogja Magelang itu 1 jam, sehingga saya bingung nih gimana ya caranya ini nganterin baju ke sana. Ya udah deh, saya antar sendiri, saking semangatnya saya antar sendiri bajunya ke Magelang. Dan pas dia ngembaliin bajunya, saya ambil lagi ke Magelang, dan itu gratis. Saya nggak mengecas untuk biaya antar atau untuk biaya kirim, nggak sama sekali, karena saya tuh senang gitu. Oh, karya saya ternyata ada yang minat, ada yang pengen, ada yang make gitu, itu udah suatu kesenangan atau kebanggaan tersendiri. Dan dulu ketika pertama kali sewa, saya tuh sempat ragu, sempat diskusi sama teman kos gini, ini nipu nggak ya, ini kalau baju saya nggak balik atau baju saya dibawa kabur gimana ya. Pokoknya pikiran-pikiran negatif tuh menyelimuti begitu. Tetapi saya mencoba, wah saya harus nyoba nih, kalau saya nggak nyoba saya nggak bakal tahu gitu. Dan ternyata dari customer pertama saya itu yang di Magelang, dia menyewa baju saya untuk suatu event, untuk suatu lomba.
untuk suatu kompetisi fashion show, dan dia menang, ternyata menang juara 3 apa juara 2 gitu, sehingga dia upload di Instagramnya, dan dari itu banyak yang teman-temannya dia yang minat dengan baju-baju di butik. Dan di situ dulu saya cuma punya 2 koleksi, di mana itu baju tugas saya, dan alhamdulillah itu sering ada yang sewa, sehingga kadang tuh kalau weekend sewaan 2 baju itu kayak rebutan gitu. Lalu saya berpikir di tahun 2016, kayaknya saya harus nambah koleksi deh, tapi kalau saya bikin baju saya nggak punya modal, gimana ya? Lalu saya menghubungi teman-teman saya untuk ikut gabung sama saya. Kamu punya baju, titipin aja ke aku, nanti kita bagi hasil gitu. Saya yang nyari orang buat sewa baju, kamu tinggal titip baju aja, saya yang COD, saya yang ngirim, saya yang proses transaksi, saya yang proses sebagai customer service, kamu tinggal duduk manis saja gitu. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman saya tuh mau dan laku, alhamdulillah. Jadi kita kolaborasi. Nah, dari situ ada beberapa modal yang terkumpul ya, yang lumayan. Lalu saya membuat baju koleksi sendiri dengan membelanjakan kain tentunya. Dan itu belanja kainnya juga nggak langsung butuh kainnya ini, lalu saya langsung belanja semua ini, enggak, tapi belanja kainnya setengah dulu. Butuh kainnya ini dan ini. Oke, aku belanja kain setengah dulu. Nanti minggu depan kalau ada uang lagi belanja kain lagi kekurangannya. Jadi sampai segitunya belanja kain. Dan bajunya saya bikin sendiri, saya jahit sendiri dari pola, kemudian dari jahit, finishing, kemudian masang manik-manik, semuanya itu sendiri. Dan juga untuk photoshoot juga saya modelin sendiri dan dibantu teman saya untuk fotonya, sehingga benar-benar minim modal. Nah, dari situ baju-baju yang saya ciptakan itu untuk disewakan juga tujuannya. Karena dulu yang semula tahun 2015 butik untuk portofolio karya jahit, kemudian tahun 2016 untuk sewa, dan itu sampai tahun 2017 awal. Nah, di tahun 2017 awal itu ternyata banyak dari luar kota yang mau menyewa baju saya. Lalu saya tuh mikir, gimana ya caranya kalau luar kota nyewa? Saya benar-benar nggak ada ide, nggak ada gambaran, nggak ada imajinasi gitu bakalan gimana. Lalu malah customer saya yang dari luar kota bilang, biasanya tuh gini kak, kalau sewa itu ada uang jaminan, jadi nanti kita nih ngasih uang jaminan ke kakak, kalau bajunya kembali nanti uangnya dikembalikan begitu. Jadi saya, oh iya, ini ide yang bagus begitu. Lalu saya terapkan seperti itu untuk sewa luar kota, bajunya saya kirim dan customer luar kota membayar sejumlah uang jaminan. Jadi uang jaminannya masuk ke rekening saya. Kalau baju udah sampai ke saya, baru saya transfer lagi uang jaminannya ke customer tersebut. Tetapi ternyata di tahun 2017 awal, customer yang dari luar kota itu yang udah sewa baju tuh malah kayak ngotot, kak ini bajunya aku beli aja, aku nggak mau ngembaliin, ini cantik banget katanya gitu. Lalu aduh gimana ya kak, ini cuma buat disewain aku gitu kan. Tapi aku mikir lagi, wah berarti ini peluang nih, ternyata ada yang minat buat memiliki baju dari butik. Nah, dari situ dari tahun 2017 aku open pre-order gaun-gaun yang sebelumnya aku sewakan. Aku open PO di tahun awal 2017. Tentunya dulu open PO-nya customer-nya itu 3-5 begitu, dan itu udah seneng banget karena aku jahit sendiri karena merasa kapasitasku tuh segitu. Dan itu tahun 2017, lalu tahun 2017 setelah lebaran baru fokus untuk kayaknya ini harus melakukan pembenahan nih, melakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari foto katalog, mulai dari kualitas jahitan, semuanya harus dilakukan perbaikan. Nah, setelah lebaran itu baru kita foto katalog dengan model, dan modelnya dulu adalah teman sekelas saya, dan dia dengan baiknya ketika kita tanya, berapa Sar uang untuk fee-nya? Gak usah nih, ini kan bantu teman gitu, Masya Allah. Dan itu membantu banget ketika aku bertanya kayak gitu tuh kayak deg-degan, ini cukup gak ya uangku nanti kayak gitu, karena dia tuh udah sering model kemana-mana, sering ikut fashion show, tapi masih Masya Allah banget mau bantu kita. Terima kasih ya Sarah, kalau kamu nonton makasih banget. Nah, setelah itu di tahun 2017 setelah lebaran itu dulu butik masih memproduksi gaun-gaun yang etnik,
yaitu dengan tenun, dengan songket, dengan batik. Dan alhamdulillah peminatnya tuh selalu ada, walaupun memang peminatnya nggak yang semua kalangan. Jadi memang kalangan-kalangan tertentu yang berminat dengan batik. Memang agak susah jujur dulu saya jual gaun dengan kombinasi batik. Nah, ketika itu pada tahun 2017 sampai 2017 tengah sampai akhir itu menjual batik, kain motif, tetapi ya masih stagnan, masih nggak berubah gitu, nggak bergerak, penjualannya masih segitu terus. Hingga akhirnya di 2017 bulan Desember saya diberi kesempatan oleh untuk fashion show di salah satu mall di Jogja, dan itu fashion show melaunching untuk pertama kalinya koleksi dengan benar-benar yang simple tapi elegan, yaitu Kilo Jelita, diperagakan oleh 4 model dan semua modelnya cantik-cantik, mungkin pembawaan modelnya juga bagus, dan dari situ Kilo Jelita tuh dapat perhatian gitu. Banyak yang pengen Kilo Jelita, padahal itu belum photoshoot, baru photoshoot akhir Desember dan baru launching awal Januari 2018. Dari launching Kilo Jelita itu adalah titik bangkit Putik gitu. Ternyata ini nih yang dipengenin customer Putik dari dulu begitu. Karena dari tahun 2016 sama 17 itu benar-benar flat gitu, benar-benar apa ya, nggak ada grafik yang begini, tapi grafiknya gini. Baru di tahun 2018 tuh ada grafik yang seperti ini. Senang sekali di tahun 2018 Januari itu saya itu inget banget, saya mematok untuk Kilo Jelita itu 10 pieces. Itu udah kayak seneng gitu rasanya. Ternyata peminat Kilo Jelita di luar dugaan, ada sekitar 50 pieces, tetapi dulu saya bisa nerimanya itu cuma 30, dan yang 20 pieces saya alihkan di kloter selanjutnya, dan alhamdulillah mereka semua mau. Senang sekali di situ. Dari Kilo Jelita itu Putik mulai dilihat oleh beberapa orang, dan Putik mulai berani untuk endorse ke para selebgram, dan juga Putik juga mulai punya fokus dan mulai punya visi misi. Kita fokus untuk memproduksi busana muslim spesialis gaun pesta, atau gaun pesta yang untuk acara spesial begitu. Begitu kronologi dari Putik. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat cerita kronologi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.